Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar daring hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan untuk berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas bab tentang sistem gerak. Nah, apa sih sistem gerak itu? Kemudian mengapa manusia harus bergerak? Manusia ataupun hewan lainnya itu harus bergerak untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk berjalan, berlari, berenang, menghindari bahaya, mengangkat barang, memakai baju, menendang bola, makan, sampai kita tidur pun kita harus bergerak. Lantas apa yang disebut dengan gerak atau gerakan? Gerakan adalah hasil atau merupakan pola koordinasi fisiologis yang sangat kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf. Jadi yang akan menghasilkan gerakan itu ada 3 sistem, yaitu sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf yang saling berkoordinasi tadi. Artinya, jika satu sistem rusak, maka bisa mengalami gangguan pada gerakan yang dihasilkan. Nah, pada bab ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem gerak tersebut, yaitu rangka penyusun tubuh, tulang, sendi, otot rangka, gangguan sistem gerak, serta teknologi sistem gerak. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu rangka tubuh. Nah, tulang-tulang di dalam tubuh manusia khususnya itu akan membangun rangka atau yang disebut dengan skeleton. Nah, rangka pada tubuh hewan vertebrata termasuk manusia itu ditutupi oleh otot dan kulit sehingga disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam. Sekali lagi, rangka manusia khususnya ditutupi oleh otot dan kulit sehingga disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam. Sedangkan pada hewan-hewan invertebrata, misalnya pada bekicot, rangkanya tidak ditutupi oleh otot dan kulit sehingga pada siput rangkanya disebut dengan eksoskeleton atau rangka luar. Nah, rangka manusia ini merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Kemudian, rangka manusia itu tersusun dari berbagai macam tulang dan berbagai macam bentuk. Nah, untuk manusia dewasa, tulang-tulangnya berjumlah sebanyak 206 tulang. Sedangkan pada saat kita lahir, kita itu memiliki jumlah tulang sebanyak 270 buah. Mengapa berbeda antara manusia dewasa dengan manusia yang baru lahir? Karena beberapa tulang pada saat kita dilahirkan, kemudian kita tumbuh dan membesar, tulang-tulang tadi mengalami penyambungan dan penyatuan. Contohnya adalah tulang ekor. Pada saat lahir, itu tersusun dari 5 sampai dengan 7 ruas. Nah, ketika kita tumbuh menjadi dewasa, maka tulang ekor kita yang 5 sampai 7 tadi nyambung menjadi 1, sehingga kita hitungnya yang awal itu ada 5, ketika dewasa dihitung menjadi 1. Makanya tadi sekali lagi, manusia dewasa itu 206 tulang penyusunnya, sedangkan manusia yang baru lahir itu tersusun dari 270 buah tulang. Kemudian tulang-tulang tadi tersusun dari jaringan tulang keras maupun jaringan tulang rawan. Pada saat manusia lahir, itu semuanya masih berbentuk tulang rawan. Kemudian mereka akan mengalami pengerasan dan akhirnya terbentuklah bagian dari tulang keras. Tetapi tetap ada yang masih bentuknya tulang rawan. Kemudian apa fungsi rangka?
rangka manusia ini memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya yang pertama, rangka manusia berfungsi untuk memberi bentuk dan postur tubuh. Kita akan terlihat tinggi ataupun pendek itu karena susunan rangkanya. Kemudian yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Nah, contohnya dia akan melindungi bagian otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain-lainnya. Bisa kalian bayangkan sendiri ketika kita terbentur dan kita tidak memiliki rangka, maka akan ada kemungkinan otak kita akan hancur berantakan. Kemudian yang ketiga adalah penyangga berat badan. Contohnya tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Yang keempat, fungsi dari rangka adalah tempat melekatnya otot rangka atau otot lurik. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Dengan adanya persendian, kerjasama otot dan sistem saraf, kemungkinan tulang itu dapat digerakkan. Kemudian yang berikutnya, fungsi daripada rangka adalah hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah putih atau leukosit, sel-sel darah merah atau eritrosit, dan keping-keping darah atau trombosit di sumsum merah. Jadi sumsum merah itu nanti terdapat di dalam tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang pipih, dan ujung tulang panjang. Artinya tulang kita itu merupakan tempat untuk menghasilkan sel-sel darah. Kemudian yang berikutnya, tempat penyimpanan mineral. Sekitar 62% matrik tulang itu tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalium karbonat. Sekitar 99% kalsium tubuh terdapat pada rangka. Kalsium dan fosfor disimpan di dalam tulang, kemudian dapat diambil dan dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Yang berikutnya, fungsi dari rangka adalah tempat penyimpanan energi, yaitu simpanan lemak di sumsum kuning. Jadi nanti tulang itu punya dua jenis sumsum. Ada sumsum merah dan ada sumsum kuning. Sumsum merah tadi bisa menghasilkan sel darah, sumsum kuning itu menyimpan lemak sebagai sumber energi. Kemudian fungsi terakhir dari tulang adalah fungsi imunologis, yaitu menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Misalnya limfosit B yang akan menghasilkan antibodi dan limfosit T yang membantu pertahanan terhadap infeksi.